Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilang Tegar Audiansyah dengan NIM 205-11033 akan menjelaskan tentang analisis kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan Batu Ampar, Kota Batam. Yang pertama, jalan raya merupakan sarana transportasi yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Dimulai dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi penduduk, pendapatan masyarakat, serta aktivitas perekonomian, sehingga menimbulkan kebutuhan akan kendaraan pribadi yang tinggi. Hal ini tentunya menyebabkan kepadatan di jalan raya meningkat dan terjadi kemacetan, tundaan, bahkan kecelakaan lalu lintas yang sangat tinggi. Kota Batam merupakan salah satu kota yang sangat besar dalam pertumbuhan penduduk dan kepemilikan kendaraan pribadi dari hari ke hari. Selain itu, Kota Batam juga merupakan sebagai jalur transportasi penghubung negara Singapura, sehingga membutuhkan jalur produksi ke pelabuhan yang menyebabkan pengaruh sangat besar terhadap pelaku pengguna jalan raya. Hal ini tentunya menyebabkan kecelakaan di jalan raya yang sangat tinggi. Di samping itu, Kota Batam yang dikenal sebagai kota industri juga sangat banyak akan perusahaan industri, pabrik, dan bangunan kantor di sepanjang jalan, sehingga pada jam sibuk yaitu jam berangkat dan pulang kerja, lalu lintas di jalan raya sangat padat karyawan dan buruh pabrik. Dan kondisi ini menyebabkan tingkat kecelakaan yang sangat tinggi. Kota Batam yang dikenal sebagai kota industri merupakan jalur transportasi penghubung antar negara yang sangat pesat dalam pertumbuhan penduduk dan kepemilikan kendaraan pribadi. Oleh karena itu, pada jam sibuk yaitu jam berangkat dan pulang kerja, lalu lintas sangat padat oleh karyawan dan buruh pabrik. Kondisi ini menyebabkan tingkat kecelakaan sangat tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan Batu Ampar, Kota Batam selama periode 2012 hingga 2016. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab kecelakaan di ruas jalan Batu Ampar, Kota Batam berdasarkan tingkat aksiden rate dan memberikan alternatif cara pencegahan kecelakaan lalu lintas di masa mendatang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan kondisi saat ini dengan menggunakan metode aksiden rate. Faktor yang ditinjau adalah jumlah total kecelakaan yang terjadi dan panjang bagian yang diteliti. Nilai aksiden rate yang apabila lebih dari 1 akan digolongkan ke dalam black spot, dan jika kurang dari 1 maka digolongkan ke dalam white spot. Hasil analisis kecelakaan berdasarkan aksiden rate dapat diidentifikasikan dalam 3 ruas jalan, yaitu Jalan Batu Ampar hingga Simpang Balawi hingga Harapan hingga Cikupang. Memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi, yakni lebih dari 1,0. Tingkat kecelakaan tertinggi pada ruas Jalan Batu Ampar hingga Simpang Balawi sebesar 4,86 kecelakaan perkiraan tiap tahun. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang paling dominan adalah faktor manusia sebagai pengemudi yang sering lalai dan tidak disiplin dalam berkendara sesuai dengan peraturan berlalu lintas yang ada di Indonesia. Alternatif pencegahan tingkat kecelakaan dengan menggunakan 3 metode, yaitu preemptif, preventif, dan represif. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan raya yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja menyebabkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau harta benda. Menurut Departemen Perhubungan tahun 1973, di dalam terjadinya kecelakaan selalu mengandung unsur ketidaksengajaan dan tidak disangka-sangka, serta akan menimbulkan perasaan terkejut dan trauma bagi orang yang mengalami kecelakaan tersebut. Apabila kecelakaan terjadi dengan disengaja dan telah direncanakan sebelumnya, maka hal ini bukanlah merupakan kecelakaan lalu lintas, namun digolongkan sebagai suatu tindakan kriminal, baik penganiayaan atau pembunuhan yang berencana. Kecelakaan dan penyebab terjadinya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga atau tidak ada unsur kesengajaan dan tidak diharapkan setelah mengakibatkan kerugian baik secara materi maupun penderitaan bagi yang mengalaminya. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakkan kendaraan, serta ketidaklayakkan jalan atau
lingkungan. Sedangkan menurut data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, besarnya persentase masing-masing faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Indonesia per tahun adalah faktor manusia sebesar 93,52%, faktor kendaraan sebesar 2,76%, faktor jalan sebesar 3,23%, dan faktor lainnya sebesar 0,49%. Secara umum, faktor utama penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu manusia sebagai pengemudi, faktor kendaraan, faktor jalan atau lingkungan. Faktor manusia merupakan penyebab tertinggi dari jumlah kecelakaan yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh faktor kondisi pengemudi serta berkendara serta perilaku pengemudi yang sangat sering berkendara di atas kecepatan rata-rata. Sedangkan faktor yang faktor jalan disebabkan oleh faktor adanya beberapa jalan yang tidak memenuhi standar kelayakan serta banyaknya jalan rusak serta minim rambu. Kendaraan yang jarang diperiksa keadaannya dan tidak sesuai standar kepolisian dan pabrik juga salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas. Penggolongan kecelakaan lalu lintas adalah berdasarkan pada beberapa pendapat yang telah ada antara lain sebagai berikut ini. 1. Adalah kecelakaan berdasarkan korban kecelakaan, 2. Kecelakaan berdasarkan lokasi kejadian, 3. Kecelakaan berdasarkan waktu terjadi kecelakaan, 4. Kecelakaan berdasarkan posisi kecelakaan, 5. Kecelakaan berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat. Beberapa sumber penelitian mengatakan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia masih dapat dicegah dan ditanggulangi dengan memperhatikan perekayasaan prasarana jalan dan kelengkapan serta sarana angkutan yang diperbolehkan untuk melakukan perjalanan berdasarkan fungsi dan klasifikasi jalan. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 pula, korban kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasikan sebagai berikut ini. Yang pertama, korban mati adalah korban yang dipastikan mati akibat kecelakaan lalu lintas dalam waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut. Yang kedua, korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau dirawat dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Yang ketiga, korban waria adalah korban yang tidak korban kecelakaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut ini. Yang pertama, no injury, yaitu korban mengalami luka badan dari kecelakaan lalu terlintas di mana. Kategori penyakit bingung, terkejut, marah, dan luka yang tidak diketahui sampai meninggalkan lokasi kecelakaan. Yang kedua, yaitu fatal injury, yaitu kecelakaan lalu lintas dengan meninggal. Ketiga, incapacitated injury, yaitu kecelakaan lalu lintas fatal yang membuat orang tidak dapat berjalan, mengemudi, atau melakukan aktivitas normal seperti biasanya. Yang keempat, non-incapacitated injury, yaitu korban fatal yang disaksikan langsung oleh penyidik di tempat kejadian. Possible injury, yaitu korban dilaporkan yang tidak termasuk kategori fatal, incapacitated atau non-incapacitated. Kategori ini biasanya tidak sadarkan diri saat luka tidak tampak hingga nyeri dan pusing. Kecelakaan dapat terjadi dalam berbagai posisi dan sebagai berikut. Yang pertama, tabrakan pada menyalip, tabrakan depan dengan samping, tabrakan muka dengan belakang, tabrakan muka dengan muka, tabrakan dengan pejalan kaki, tabrakan lari, dan tabrakan di luar kendali atau out of control. Kebutuhan keselamatan untuk kendaraan telah menjadi lebih spesifik pada tahun-tahun belakangan ini, khususnya sebagai akibat dari adanya peraturan mengenai persyaratan keselamatan yang diperlukan. Tujuan ini dari peraturan ini adalah untuk mempromosikan keselamatan kendaraan yang lebih baik lagi dengan menetapkan kinerja komponen pada kondisi-kondisi kecelakaan. Karakteristik kendaraan juga sering membawa dampak tingginya intensitas dan kualitas kecelakaan lalu lintas. Untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas, kendaraan harus dirancang, dilengkapi, dan dirawat sebaik-baiknya. Kecelakaan dapat dihindari apabila kondisi kendaraan prima, stabil, berfungsi baik kinerja dan komponen-komponennya. Data kendaraan yang diperoleh diharapkan dapat memperlihatkan perubahan-perubahan dalam laju kecelakaan kecelakaan sering sama dengan mengukur rata-rata kecelakaan untuk suatu periode tertentu, biasanya 5 tahun tertentu. Data panjang perkerasan jalan raya sangat berguna mencari laju
kendaraan berguna dalam mencari kecelakaan karena berhubungan dengan jumlah besaran kendaraan yang berkaitan dengan volume lalu lintas pada waktu tertentu. Secara politik, prasarana jalan akan mempengaruhi intensitas dan lalu lintas. Maka dengan pembangunan jaringan jalan harus disesuaikan dalam pengertian memakai jalannya. Dalam pengertian, jalan harus dirancang, dilengkapi, dipelihara, serta dioperasionalkan secara terencana dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan informasi pemakai jalan dalam rangka mengantisipasi dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, jalan harus dibangun sesuai dengan standar desain dan geometrinya. Yang mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.